Are you ready to learn today? Jadi kakak minta tolong ketua kelasnya buat pimpin doanya. Ketua kelasnya siapa? Pimpin doanya. Absennya enggak sih? Atau udah dicek absen? Ada yang absen nggak? Ada yang nggak hadir gitu teman-temannya? Ini kakak ada game atau brainstorming dulu sebelum mulai pelajarannya. Nama gamenya itu Guess the Picture. Tahu nggak artinya? Tahu? Ya, tebak gambar. Nah, nanti di sini ada gambarnya. Terus kalian tebak judul ceritanya apa? Paham? Dengar nggak atau pernah baca tentang cerita-cerita yang begini? Masih ingat nggak cerita yang paling kalian suka apa? Yang pernah kalian baca juga? Terus tentang cerita ini gimana seandainya kalau cerita itu tiba-tiba plot atau endingnya berbeda? Misalnya nih, contohnya paling mudah tadi kalau cerita aslinya kan paling mudah itu untuk sama ibunya. Nah, pembelajaran kita hari ini itu sebaliknya ada bikin cerita yang udah sama-sama versi aslinya. Contohnya paling mudah bisa diubah jadi kita penyanyi dangdut. Nah, jadi kan kita tadi ada beberapa gambar nih, ada yang bisa menyimpul tidak, ada yang kita belajar tentang apa? Nah, tentang domain. Nah, domain itu masuknya ke teks apa? Nah, misi itu masuknya ke teks naratif. Jadi kita hari ini bakal belajar tentang naratif teks. Tapi sebelum itu di sini ada tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama itu kalian haruslah mampu mengidentifikasi struktur umum dan gagasan utama dari tes naratif, kemudian juga memahami struktur tesnya. Terus yang kedua itu kalian mampu membandingkan elemen di antara kedua cerita tersebut, baik itu versi yang tradisionalnya ataupun yang alternasinya. Nah, hari ini kita belajar tentang naratif text yang private stories. Nah, ini pengertiannya. What is narrative text? Narrative is a text that tells a story which aims to entertain the audience. It often uses past tense. Jadi teks naratif ini adalah teks yang menceritakan sebuah kisah yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Biasanya itu menggunakan simple past tense. Nah, kemarin kan kita belajar tentang simple past tense. Masih ingat nggak simple past tense itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang mana simple past tense? Coba buka bukunya. Ya, kalimat yang menceritakan atau mendeskripsikan kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, kalau cerita kayak doi-doi ini kan pastinya itu kejadiannya di masa lampau ya. Nah, makanya itu kenapa simple past tense. Jadi, pengertian dari writer story ini adalah menceritakan kembali sebuah kisah yang awalnya tadi kisahnya itu tradisional atau yang dibilang naratif teks tadi dengan mengubah beberapa elemennya. Nanti yang elemen yang dapat dirubah itu kakak jelasin habis ini. Tujuan utama dari writer story ini adalah untuk mengajarkan pesan moral yang lebih update lagi atau lebih modern lagi. Nah, contohnya misalnya kayak Malin Kundang. Kalau cerita yang originalnya kan Malin Kundang itu pesan moralnya dituntut ya sama ibunya, nggak boleh durhaka sama ibu. Nah, kalau yang cerita writer story-nya itu boleh kalian ubah pesan moralnya. Misalnya pentingnya menjaga komunikasi bersama orang tua seperti itu. Nah, ini elemennya yang bisa dirubah. Yang pertama itu ada karakter. Karakter ini artinya ada yang tahu? Tokoh, ya tokoh-tokohnya. Nah, misalnya kalau di cerita awalnya kan tokoh-tokohnya itu Malin Kundang, ibunya, terus istrinya. Nah, kalau kalian mau bikin writer stories itu bisa dirubah. Bisa dirubah tokoh-tokohnya, boleh tambah orang baru seperti itu. Yang kedua, setting. Ada yang tahu artinya apa setting? Ya, latar. Latarnya itu boleh latar tempat sama latar waktunya. Kapan atau di mana ceritanya itu berada. Terus yang ketiga adalah plot. Plot artinya adalah alur cerita. Jadi rangkaian cerita yang terjadi, rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut.
termasuk permasalahan dan juga penyelesaiannya itu termasuknya di plot. Yang terakhir itu elemennya itu bisa diubah adalah point of view-nya atau POV, yang artinya adalah sudut pandang siapa yang menceritakan kisahnya. Jadi struktur dari tes naratif yang pertama itu adalah orientation atau yang artinya pengenalan. Nah, di dalam cerita itu biasanya paragraf pertamanya itu berisi pendahuluannya atau pengenalan, yaitu boleh berupa pengenalan tokoh-tokohnya, terus juga tempat ceritanya. Keduanya adalah komunikasi atau bagian ini berisi permasalahan atau tantangan yang ada dalam cerita. Bagian komunikasi ini dibagi lagi jadi 3. Yang pertama itu bagian raising actions, itu bagian permasalahan yang awalnya mulai muncul. Terus yang kedua adalah bagian climax, itu bagian puncak permasalahannya atau permasalahan intinya. Terus yang terakhir adalah bagian falling actions, penyelesaiannya mulai ditemukan tapi belum sampai ke endingnya. Yang terakhir itu ada resolutions. This part holds the conclusions or ending of a narrative text. A story can end with a happy ending, a sad ending, or a cliffhanger. Yang terakhir itu adalah paragraph resolutions, yang artinya penyelesaian. Jadi di paragraf ini itu berisi penyelesaian atau kesimpulan dari cerita tersebut. Boleh menjadi happy ending, sad ending, ataupun gantung ceritanya. Selanjutnya ada ciri kebahasaan dari teks naratif. Yang pertama itu adalah simple past tense, used to describe events that happen in the past. Ciri kebahasaannya yang pertama adalah naratif teks itu menggunakan simple past tense, digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. Terus yang kedua itu adverbs of time, used to show when events happen. Example, yesterday, one day later. Jadi yang kedua itu biasanya menggunakan kata keterangan waktu untuk menunjukkan kapan terjadinya cerita tersebut. Terus yang ketiga adalah adjectives. Masih ingat nggak adjectives artinya apa? Kata apa? Ya, kata sifat. Benar. Jadi adjectives ini artinya kata sifat, digunakan untuk menjelaskan karakter atau situasinya sehingga ceritanya itu jadi lebih hidup dan lebih jelas. Ini ceritanya paling undangnya udah di private stories. Jadi ceritanya paling undangnya di sini jadi penyanyi dangdut. Iya. Nah, tapi ini kan masih belum full kan, masih ada yang kosong-kosong. Jadi nanti kita putarin audionya, kalian jawab yang kosong-kosong ini. Itu ada pilihan katanya, ada benarnya, ada kata yang benarnya di situ. Jelasin kalau yang ada dari mana yang itu adalah karakternya. Tadi elemennya ada 4 apa aja. Yang pertama itu ada apa tadi? Ada jelasin. Kata, itu ada berapa? Jadi itu yang ketiga, yang keempat, ya benar. Nah, sini contoh yang paling cerita paling undang yang versi penyanyi dangdut tadi gampang. Ini identifikasi. Yang pertama merah ini itu adalah karakternya. Nah, di sini karakternya sama. Ada paling undang, ada ibunya, terus ada tambahan agent, jam. Kontesnya paling undang jadi penyanyi dangdut. Terus yang kedua kan jamnya adalah latarnya. Nah, kalau cerita ini dia tapi itu ada di Sumatera Barat juga sama. Cuma dia kalau tahunya ke daerah Jakarta sama di Padang. Kalau yang cerita aslinya kan paling undang nggak ke Jakarta, dia cuma di daerah Sumatera Barat.
Nah, terus yang bertanda kutip ini itu adalah plotnya. Nah, plotnya itu mulai dari saat paling undangnya Joey tidak dapat terkenal. Terus yang kedua, habis dia Joey itu ternyata dia jadi pemenangnya. Terus dia jadi penyanyi dangdut yang paling terkenal di Indonesia. Itu alurnya. Terus yang endingnya itu paling kenal sama-sama tidak mau mengakuinya, jadi hampir mirip sama yang cerita aslinya. Cuma ini endingnya berbeda. Endingnya malah dendam, malah dendam. Kalau yang cerita aslinya dia gak maafin atau dia itu jadi batu. Kalau cerita ini paling undangnya dimaafin. Masuknya, katanya ini itu adalah orientasi. Kenapa ini disebut sebagai orientasi? Karena situ sih pengenalan pokoknya sama pengenalan matanya. Terus yang terakhir kedua ini dari si Indonesia satu pengenalan yang muncul dari paragraf ini. Terus yang terakhir itu adalah deskripsinya, penyelesaian masalahnya, intinya maafin, maafin. Nah, baru Bapak mau lihat yang dari jelasin lah, kasih dengerin dulu. Nah, di sini kan ada ceritanya juga ya. Udah tahu kan cerita Malik Kudang yang versi aslinya? Nah, itu udah Bapak tuliskan juga. Terus yang di bawahnya itu adalah cerita ini, Malik Kudang yang Bapak jelasin ini tadi. Nah, ya udah paham kan? Nah, habis kalian baca dua cerita ini, jawab yang di belakangnya. Nah, itu kalian diminta membandingkan kedua ceritanya. Misalnya itu yang pertama karakternya. Misalnya kalau yang di tradisional atau cerita Malik Kudang aslinya itu karakternya siapa saja jelasin. Terus yang di versi yang ini itu siapa aja karakternya jelasin. Nah, sampai yang bawahnya sampai kolom bawahnya jelas. Paham gak? Ya, ini aja. Terus yang di bawah itu ada conclusionnya. Dengerin. Yang bawah itu ada conclusionnya. Jadi kalau udah jawab ini semua, di akhirnya buat conclusionnya. Kesimpulannya perbedaannya yang paling menonjol dan terkenalnya apa? Ya, kalau buat nanti kalau udah selesai tugasnya, ikutin presentasi ke depan sama temennya. Iya, betul. Bapak lupa bilang, nanti kalau kalian udah maju, Bapak minta kalian tulisin reflection ya pembelajaran hari ini gimana. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kan pembelajarannya udah mau habis, jadi kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang narrative text character stories, yang artinya itu adalah menceritakan kembali kisah tradisional dengan mengubah beberapa elemennya. Elemennya tadi ada apa aja? Yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Terus strukturnya tadi apa aja? Yang pertama, orient, yang kedua, yang ketiga,